Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk sobat Benteng Channel dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemu lagi akan membahas lagi-lagi kita ngebahas masalah pinjaman online. Kita di sini akan kehadiran narasumber. Kebetulan narasumber kita ini salah satu orang yang terjerat di pinjaman online. Dan tak lupa juga nih kita kedatangan narasumber kita yang akan membagikan sedikit kisah ceritanya dan tentunya berbagi saran dan tips. Pastikan posisi duduk Anda nyaman karena sebentar lagi kita akan berbincang-bincang. Dengan saya Yunanda dan rekan saya Bang Fajar di sini. Kita kedatangan narasumber kita nih. Coba kita berkenalan dulu nih sama narasumber kita ya, sobat Benteng. Silakan, Bang. Siapa ini namanya nih? Saya Bang Ucup. Bang Ucup. Fajar. Bang Ucup ya. Mbak Nanda ya. Selamat datang Bang Ucup. Selamat di datang Bang Ucup. acara kami nih di Ya. Sobat Benteng Channel. Nih Bang Ucup, silakan mau berbagi cerita, berbagi kisah. Apakah Abang pernah terjerat atau memang sengaja melakukan pinjaman online? Gimana nih Bang nih ceritanya nih Bang? Kalau terjerat sih enggak sih Bang ya. Enggak ya? Nggak merasa terjerat ya. Oh, Bang, siap. gitu kan. Ya awal sih ya saya merasa dulu itu sempat terpuruk untuk masalah pinjaman online ini gitu kan. Oh gitu. Ya, Kalau boleh tahu terpuruk yang gimana nih? Apakah sekarang masih terpuruk? terpuruk kan dulu sempat ya karena intimidasi masalah penagihan gitu kan kepada rekan-rekan, pada keluarga semua. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah saya udah melewati semua itu dari masalah terpuruk yang kemarin-kemarin itu, Mbak. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu nih, Bang Ucup ini kenal pinjaman online itu dari mana? Dulu kita flashback lagi Bang yang Oke, kayak kita dulu berbalik ya. ke Nah, masa lalu nih. Apa iya. perlu pinjam pintu Doraemon nih? Kita balik ke masa lalu nih. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Jadi nggak usah nih teman-teman. Ya, Gimana? awalnya dulu saya kan nyari uang kan Oh, untuk gitu. keluarga gitu Iya, kan. siap. Nah, cerita lah sama teman. Nah, cerita sama teman. Nah, teman menganjurkan untuk cobalah di ini nih. Gue udah make di aplikasi seperti ini. Apa ini? Awalnya kan saya nggak tahu kan masalah pinjaman online itu. Ini apa? Ya udah, ini aplikasi pinjaman online katanya. Pinjaman online. Seperti apa? Udah lu jangan banyak nanya. Nah, temen ngomong begitu. Itu kata temen tuh. Nah, iya. Jadi Bang Ucup ini kenal pinjaman online ini ya, sobat Benteng, itu berawal dari temannya. Jadi seperti itu ya Bang ya. Iya. Gitu. Berarti itu temannya itu pernah terjerat pinjaman online dong kalau kayak gitu. Ya mungkin dia juga sempat ya terjerat gitu kan. Cuman saya nggak tahu lah mas, itu kan masalah pribadi dia. Yang penting kan saya intinya eh, untuk mencari uang untuk keluarga lah gitu kan. Awalnya untuk keluarga. Nah saya nanya sama teman, nah teman ngasih tahu, nah nih katanya coba aja download aplikasi ini. Nah kan saya belum tahu tuh aplikasi apa. Ya udah saya ikutin anjuran dia gitu kan, saya download aplikasinya yang awalnya sih yang kalau nggak salah legal ya itu ya, resmi. Oh, yang legal. Resmi yang resmi. Yang legal ya. Hmm. Oh, siap, Nah, siap. saya Sebelumnya- download itu eh, masukin nomor telepon gitu kan, foto selfie, foto KTP. Nah disitulah awal-awal saya itu dari aplikasi yang legal itu Yang legal ya. ya. Oke. Sebelumnya sempat diteror gitu nggak Bang? Kalau awal dulu itu belum gitu. Karena belum gagal bayar. Belum gagal, tapi saya masih dirawat lah aplikasi itu kan, masih dirawat, saya masih bisa sempat untuk membayarnya gitu kan, saya terus lagi untuk meminjam lagi untuk kebutuhan keluarga gitu kan, ya saya bayar lagi. Nah awalnya nggak ada sih di situ untuk Itu dirawat pinjaman online udah kayak bocah aja Bang Ucup itu dirawat itu pinjaman. Emang kalau dirawat bisa gede gitu pinjaman online. bisa ya? bang. Oh Kalau- gitu ya. Bisa kalau menurut temen yang udah istilahnya udah mendalami kayak gituan ya, udah yang menggunakan aplikasi pinjaman online katanya dirawat itu bisa menambah gede. Oh gitu. Jadi pinjaman yang pertamanya misalkan 1 juta. Nah terus setelah dirawat naik lagi tuh Iya. limitnya Nah. gitu ya, jadi 2 juta gitu. Oh. Nah itu sampai di angka berapa itu Bang Ucup? Pinjaman online itu yang Bang Ucup pinjam. Kalau Yang legal berapa tuh? Berapa awal- aplikasi tuh? Awal-awal itu dulu cuman satu ya bang ya, satu doang. Satu aplikasi. Satu aplikasi awalnya itu saya ya sempat
cuman cair 300.000 bang. 300.000? 300.000 itu dulu ya, lumayan lah saya bilang gitu kan. Ah. Akhirnya nanya sama temen, nih lumayan ku cair gitu kan di aplikasi ini. Ya udah kalau itu mah lu rawat aja terus gitu kan. Maksud dirawat gimana ya dirawat lah, lu bayar gitu kan, jangan sampai enggak ntar limitnya naik tuh kata temen. Nah ya udah saya merawat itulah, limit bayar, terusnya bayar lagi gitu. Itu jangka waktu di aplikasi itu bilangnya ya sebulan ya, 30 hari. Saya pas download 30 hari gitu. Oh gitu. Jadi satu aplikasi itu diberikan tenggang waktu 30 hari untuk Iya. membayar atau melunasinya. Nah, pas itu Bang Ucup lunasin, itu naik lagi tuh limitnya. Itu Bang Ya, Ucup ngambil lagi, belum Bang, apa gimana? itu belum, masih tetap ada 300.000 lah ya. Nah kalau sananya saya nggak mau lagi tuh make tuh, nggak dulu lah saya make, nggak mau make dulu. Nah pas itu saya butuh lagi, kok butuh ya minjem ke temen, nggak dikasih, nggak ada gitu kan, nggak dapet, namanya nggak dapet. Nah iya kan gue punya aplikasi nih gitu kan. Nah, saya download lah itu lagi, saya buka lagi, cair lagi segitu. Nah kebetulan wah lumayan nih cair, kebetulan nambah lagi lah, saya bilang wah kurang segini mah, saya nambah lagi lah aplikasi. Nah itu aplikasi dari link yang melalui SMS. Oh, dari WA SMS gitu? dari WA, dari SMS dari WA. Nah saya download lah di situ kan. Oh, apa nih aplikasi amat 30 hari cair gitu. 30 hari 30 menit 30 menit cair. Nah wah oke nih 30 menit cair. Ya udah saya download, di linknya saya klik. Nah di aplikasi diarahin ke aplikasi. Nah saya download lah aplikasi itu. Setelah di-download, masukin nomor telepon, foto KTP, apa semua, nomor rekening, tiba-tiba ada SMS pencairan, dana sudah dicairkan. Lah, kok dana udah dicairkan, nggak ada pemberitahuan sama sekali. Ini aplikasi kok nggak kayak yang kemarin awal-awal saya Beda seperti gitu itu, ya, beda. Bang, ya? Kenapa kok langsung cair gitu pemberitahuan? Ya udah, saya cek lah di ATM, ada lah cair itu dia. Pas di situ setelah ada pemberitahuan di aplikasinya 7 hari, tapi kok tiba-tiba pas hari kelima itu ada penagihan nih saya gitu. Nah di situ ada penagihan 5 hari, pas 5 hari ada penagihan. Lah kok ada penagihan, saya bilang nih awalnya SMS gitu kan, ada penagihan. Nah, kok saya terusnya nggak lama ada telepon suruh bayar gitu, suruh bayar aplikasi itu. Ya udahlah saya bayar gitu kan. Maksudnya itu nggak sesuai dengan yang pertama? Iya, nggak sesuai pertama. Awalnya pertama 7 hari, kok tiba-tiba 5 hari langsung ditagih, langsung diteror ditagih, langsung diteror. Katanya kalau nggak dibayar harus mau disebar data gitu katanya. Tapi sempat sebar data? Ya karena saya daripada malu ya, saya bayar aja gitu, mau nggak mau saya bayar gitu aplikasi yang kayak gitu. Nah ini kalau yang boleh tahu nih, sorry Bang Ucup. Bang Ucup ini pinjam di pinjaman online itu resmi atau yang ilegal? Kalau saya Yang resmi ada nggak? awalnya itu resmi, Resmi Bang. ada. Resmi Itu awalnya. kira-kira berapa aplikasi? Ya itu satu dulu. Satu aplikasi. Satu aplikasi Tapi saja. yang di ilegal juga sama. Minjam juga yang di ilegal. Legal minjam. Yang di ilegal. Karena yang awalnya saya butuh lagi tuh, saya aplikasi ini lagi saya masukin lagi, cair lagi kan. Nah saya mikir wah kurang nih, saya nambah lagi, kok besoknya ada, yaitu ada SMS link itu 30 menit cair gitu. Ya saya download ke sini, tergiur. Lumayan nih 30 menit lah, saya memang lagi butuh juga kan. Ya udah saya download, ke situlah arahnya untuk download aplikasi tersebut. Seingat Bang Ucup nih, berapa aplikasi nih? Kalau yang legal berapa, yang ilegal berapa? Kalau dulu ya saya awalnya masih satu ya. Nah yang ilegal juga kalau nggak salah dulu masih satu aplikasi gitu. Terus berjalannya waktu kan udah lama nih ya. Terus kira-kira nih sekarang udah berapa banyak nih tagihan Bang Ucup yang di ilegal sama yang di legal? Yang di legal. Iya, kira-kira. Ngucapinnya malu ya Bang ya. Malu Ngucapinnya lu, malu ada ya. helm nih Bang ya. Atau tadi pakai helm dari mah. Iya, kalau malu Bang. Jadi nggak enak Iya, Bang. bikin enak aja Bang Ucup. Gitu aja. Ah, Ya, total nih, minum total. dulu dah, Bang. Wah, boleh dah, minum dah. Kayaknya biar perjalanan- inget gitu ya. perjalanan jauh Oke, banget ya, siap, Bang. iya. Maaf ya. Iya, dimaafin. Oke, Sobat Benteng. Nih narasumber kita lagi haus nih, ya.
Jadi berhubung dia jauh mungkin perjalanannya, makanya agak sedikit kausan di jalan. Gimana nih Bang Ucup nih? Rasa minumannya enak? Air putih dong. Ini air jam-jam loh bang. Oh, Kita gitu. jauh-jauh Jadi iya. Bang, Ini ya. air jam-jam nih jangan salah. Ya, Gitu ya. Kalau menurut saya nih ya Bang Ucup ya, Nah. untuk menjaga nama baik sebaiknya nggak usah disebutkan nominal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Sebelumnya kan katanya Bang Ucup ada gagal bayar nih. Nah, iya, Kondisinya gimana saat gagal bayar itu? Fase. Setelah gagal bayar itu saya merasa gimana ya, pusing mbak. Pusing. Awalnya pusing banget itu kan. Itu pusing kenapa itu? Pusingnya. Pusing mikirin Pusingnya apa gitu? untuk membayar itu. Oh, pusing iya, buat benar. bayar. Iya. Iya. Itu Pusing. Itu jadi gimana awal- caranya itu? gimana caranya untuk bayar Iya. gitu kan Betul. awalnya, karena banyak ya ibaratnya teror yang waktu saya pinjaman itu awalnya nggak bayar, nah diteror tuh, diteror Apa ditagih bang? ditagih. Oh, ditagih. Diteror ya hampir Oh, sama ditagihnya lah. dengan cara meneror gitu. Nah iya itu secara intimidasi Oh, lah gitu. oke. Nih Itu kalau dari APK resmi atau yang apa yang legal atau yang ilegal? Atau semuanya nih? Atau pas semuanya? Kalau saya tuh taunya waktu itu yang ilegal bang, Oh, yang ilegal. Nah, karena yang ilegal itu menurut saya nggak sesuai dalam penagihannya, gitu kan. Maksudnya gimana? Nggak sesuai gimana? Ya cara nagih itu cara kasar banget, dan ada kata-kata yang ya saya kira kurang bagus lah gitu, kurang baik itu menurut saya. Makanya saya wah bingung saya di situ kan, Gitu. pusing banget, aduh takut nih gimana, malu gitu Iya. kan sama rekan-rekan semua gitu, karena penagihannya teman-teman juga baik kan, nih kok ada tagihan nih dari aplikasi ini, emang lu minjem gitu kan. Iya ya sebisa mungkin lah saya untuk jujur sama teman-teman gitu kan, awalnya itu jujur gitu. Awalnya sebenarnya nggak mau jujur awalnya, cuman kan saya pikir udah biarin lah, saya bilang jujur aja sama teman-teman rekan ini, iya saya minjem gitu kan sama rekan-rekan gitu, ya udah gitu aja mbak. Enggak kok, maksudnya temen bisa tahu itu kenapa? Emang nyantumin nomor atau gimana gitu? Kenapa bisa tahu? Bisa nyampe nyebarnya ke teman, ke keluarga gitu? Karena dari awal aplikasi saya download itu kan semua mengizinkan. Oh, Dalam iya. mengizinkan untuk mengizinkan kontak, mengizinkan galeri, mengizinkan akses lokasi, semuanya itu. Entah itu yang ilegal, yang legal juga ada beberapa yang legal, mengizinkan kontak lokasi dan galeri doang gitu kan, kalau nggak salah ya dulu ya, itu kan awal-awalnya dulu itu. Nah kalau yang ilegal itu semua dari kontak-kontak itu harus diizinkan, dari galeri harus diizinkan, kalau nggak gitu kita nggak bisa masuk untuk aplikasi yang seperti itu. Nah disitulah awal-awal saya itu wah teroran banyak semua di sini, ke teman-teman, ke keluarga gitu kan. Ya saya sempat malu lah, hampir ya sempat berpikiran itu untuk akhirin hidup lah mbak dulu. Waduh, Itu bahaya juga ya. Serem juga Waduh, mengakhiri hidup ya. serem juga nih dia nih. Ya nggak? Nggak ada harapan Jadi- atau gimana nih? Ya Mengakhiri hidup. saking malu, Pusing. pusing, Malu, saking stres. lah pokoknya semua Iya. di situ kan. Nah saya sempat akhirin hidup ya, cuman karena teman-teman juga udahlah ngapain sih gitu kan, kayak ginian dipikirin gitu kan, ada teman Support gitu ya. ada support gitu untuk saya gitu kan, nggak usah lah dipikirin kayak ginian mah gitu. Lagi Ya pula, jangan dipikirin bang, itu dibayar utang mah. Iya. Kalau utang yang dipikirin. ya kalau ada sih dibayar Iya, bang, cuma bener. kalau nggak ada ya Tapi bayar nggak tuh Bang Ucup nih? Dibayar nggak tuh? ya, Enggak. ada beberapa yang dibayar. Dibayar gitu. itu dibayar lunas atau dicicil. Kan itu kan Iya. ada opsi itu. Dibayar lunas bang. Dibayar lunas. Itu dulu ya waktu Dulu. saya sebelum gagal bayar gitu kan. Kalau Oh. pas setelah gagal bayar ini ya kayak karena saya pusing awalnya gitu kan, ya udahlah gitu tuh, teman-teman juga banyak yang Udah tahu ya? udah tahu gitu karena kelakuan saya seperti itu ya. Ini bang Ucup gagal bayar udah berapa lama? Dari zamannya si Pitung nuker cincin bukan? Wah itu saya
dari 2000, saya mengenal pinjol itu dari 2018 Pak. Oh, udah lama. Oh ya, hebat. 2018. Iya, 2018 itu awal satu ya. Satu aplikasi itu ya. Iya. Tergiur, nambah. Nambah akhirnya ya. Udah kayak makan nambah mulu. Kalau gemuk sih nggak apa-apa. Bang. Oh iya. Makin kurus ya bang. Makin kurus itu. Iya. Tapi ini kira-kira nih kalau menurut Bang Ucup, pinjol. Pinjol itu kan menurut Bang Ucup ini meresahkan atau tidak? Atau justru membantu nih? Atau Sebenarnya. membantu tuh benar. Kalau menurut saya nih ya, pinjaman online ini ada sisi baiknya juga Betul. untuk membantu perekonomian. Nah, Itu dia. itu Apa malum lah. Oh iya benar. Kan tadi udah minum. Minum Ini tadi. Kayaknya kurang. Minum lagi ya tuh. Soalnya cuma air putih doang. Nanti dikasih warna Air ntar. putih doang. Ntar dikasih warna ntar. Ada di rumah Sorry, oli Mek. mah nggak kepake mah. Aduh. Iya. Nah, ada yang sedikit membantu juga Bantu gitu ya. kan. Oke, siap. Ada yang meresahkan juga. Nah, meresahkan dalam sisi penagihan ya. Penagihan. Bicara masalah penagihan nih Bang Ucup ya. Nanti kita dengar teman-teman. Kita tanya Bang Ucup terkait masalah penagihan aplikasi pinjol ya, pinjaman online. Coba nanti kita tanya dulu ke Bang Ucup narasumber kita. Penagihan secara pinjaman online ini yang legal menurut Bang Ucup seperti apa? Kalau menurut saya yang legal resmi itu baik ya Bang ya. Baik ya. Baik ya, dia itu sopan gitu Sopan. antara penagihannya gitu kan. Gak terlalu Sopan ini dalam arti apa nih? Datang pakai belangkon, apa ibaratnya pakai Pakai apa sarung, gitu atau ya kan, pakai pakai apa? sarung dan begitu. Sopannya gimana nih? sopan lah dalam berpakaian, Oh, dalam itu kan berpakaian. dalam perkataannya juga jadi gitu bisa kan, jaga mereka etika itu lah ya. jaga etika dan mereka itu kan udah kalau legal itu resmi, dia kan udah mempunyai SOP-nya Bang dalam penagihan. SOP, betul. Iya, itu. Nah, beda sama yang sistem ilegal, Ilegal. gitu, sistem ilegal. Nah, Ya sistem kan kalau ilegal mah kan kita nggak tahu Bang Ucup kantornya di mana. Remeng-remeng dia mah. ya bukan gitu. masalah remeng-remeng Bang, yang ilegal itu dulunya emang sebenarnya udah ada yang Udah ilegal ada. itu. yang Iya memang ilegal. udah ada di aplikasi Udah atau ada. di tadi yang Bang Ucup bilang di by SMS atau apa gitu ya. Gitu. Jadi untuk penagihan yang legal ini kalau menurut Bang Ucup sopan. Sopan, nah agak Kalau baik lah. ilegal Gitu. baru tuh barbar. Wah, yang Ibaratnya ilegal barbar bahasa ya sekarang. itu yang saya awal bilang tadi itu ya mengintimidasi Iya, nasabahnya itu kan, makanya saya sempat down awal itu, yang makanya karena dia barbar itu ya saya down banget itu ya. Don ya. Itu jadinya ya pusing lah, udahlah dulu. Oh Yang iya itu dulu masa itu lalu. kan. Berarti kita buka masa depan ya. Kita Iya. buka buku baru lagi. Bang Ucup berarti udah move on nih ceritanya nih. Ya, Atau gimana? untuk saat ini ya saya untuk masih berusaha untuk move on, untuk ya Mengkondisikan diri ya. iya memperbaiki inilah keuangan keluarga gitu kan. Jadi udah nggak usah ya namanya utang kan, utang harus dibayar kan, Iya, gitu kan, utang kamu harus dibayar. perlu dibayar. Itu penyelesaiannya. Ya, cuman saya berusaha dulu lah gitu kan untuk melupakan yang namanya pinjaman online, saya singkirkan dulu gitu kan, nggak langsung saya usaha untuk keluarga dulu lah, fokus ke keluarga dulu gitu. Oke. Baru nanti setelah kalau memang ada uang lebih, rezeki iya. lebih, baru saya untuk membayarkannya gitu melalui aplikasi atau melalui debt collector yang datang lah gitu. Berarti Jadi cara penagihannya tuh hanya berbeda itunya aja bang. Iya, berbeda dari Sopan penagihan dan sopan itunya nih. dong. Nah, kalau ilegal itu kan dia intimidasi semua nih orang yang ada di kontak kita semua tuh kan. Nah, error gitu kan. Nih harus dibayarkan seperti ini gitu kan. Ya makanya saya pusing gitu loh. Tapi Bang. sebenarnya kalau ilegal itu apakah ke rumah juga atau? Kalau ilegal dari dulu itu nggak ada ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Hanya- Ilegal datang ke rumah itu nggak ada. Gitu. Jadi gini loh teman-teman, Bang Ucup masih ada niat baik untuk bayar gitu kan. Nah, Bang Ucup sendiri nih, untuk menyelesaikan pembayaran tuh gimana? Pinjaman online itu? caranya. Caranya? Caranya dulu itu dengan cara negosiasi ya. Nego. Negosiasi pembayaran
pokok atau Itu negosiasi negonya ke siapa? ke debt collector Ke gitu. DC-nya. Debt Maksudnya yang visit ke yang Rumah. visit Rumah, atau bisa kunjungan ke kalau rumah. memang visit bisa membantu ya ke yang visit gitu kan, Oh, yang gitu. datang ke rumah atau melalui by phone gitu kan, negosiasinya itu dia Kalau by caranya. phone itu berarti dari aplikasi dong, ke aplikasi dong. Iya, Ke penawaran aplikasi. dari untuk nego gitu kan, Nego. negosiasi untuk pembayaran itu. Oh, Itulah gitu. yang saya alami dulu itu ya seperti itu. Nah, Negosiasi melalui kolektor yang visit ke rumah, datang ke rumah. Nah, itu yang saya alami. berarti Bang Ucup ini negonya ke debt collector lapangan yang kunjungan ke rumah. Ya, Nah, untuk pembayarannya, Bang Ucup itu ke debt collector yang visit ke lapangan atau ke aplikasi? ke aplikasi, Bang. Ke aplikasi. Jadi Jadi nggak langsung ke yang kunjungan itu? Enggak, Oh. gitu. Oke. Karena tahu sendiri ya, bukannya kita nggak percaya sama seseorang atau gimana. Ya karena kan saya meminjam itu melalui aplikasi Betul. gitu. Karena kolektor itu hanya bekerja untuk memberitahu gitu. Ini Pak, saya menagih utang Bapak sekian gitu. Oke. Nah, saya nego, ya udah Pak, gini aja. Saya nego pembayaran karena saya ada niat untuk membayar gitu, nego pembayaran. Oh ya udah. Nah, itu kolektor itu hanya untuk menyampaikan saja gitu, tidak untuk menerima pembayaran itu karena saya minjamnya melalui aplikasi bukan melalui dia gitu kan, melalui Gitu. kolektor itu. tapi tetap negonya ke kolektor. Kolektor. Jadi pembayarannya ke aplikasi. Iya. Jadi diingat ya untuk teman-teman sobat Benteng channel, ada pengakuan atau apa namanya istilahnya saran dari Bang Ucup untuk membayar ke aplikasi apapun itu, jadi nggak ada alasan untuk ngasih uang ke debt collector ya, khawatir nanti disalahgunakan nanti uang kalian gitu ya Bang Ucup ya. Betul, betul. Oke, nah ini buat Bang Ucup nih, kira-kira nih tipsnya nih, tips dan triknya nih untuk menghadapi atau Kuat mental ya, kuat mental. buat kali aja di luar sana Buat banyak teman-teman nih, yang sobat terjerat Benteng nih. pinjol atau terlilit Oh, hutang. Gimana? Tips saya sini ya, awal kalau memang kalian terjerat pinjol gitu kan, satu, jujur pada diri sendiri awalnya. Diri sendiri aja dulu, pada diri sendiri jujur. Setelah itu pada keluarga, pada rekan-rekan gitu kan, jujur apa yang kalian lakukan gitu untuk menguatkan mental kalian ya, terutama jujur, satu jujur aja udah cukup, itu doang gitu. Jujur ya, Ya, jadi jujur aja. kejujuran itu perlu ya Bang Perlu Ucup ya? banget kejujuran Perlu itu. banget. Oke, siap. Jadi untuk sampai sekarang ini, apakah masih ada tagihan nih Bang Ucup dari handphone kah, atau memang ada debt collector yang masih visit kah? Masih Bang, Masih ya. masih ada ya, cuman yang saya tadi bilang, saya untuk fokus ke keluarga dulu. Keluarga Gitu, ya. untuk Oke, fokus siap. ke keluarga dulu. Untuk masalah pinjaman online itu saya keduakan lah gitu. Saya keduakan dulu, baru nanti setelah kalau memang mendapatkan rezeki yang lebih, saya akan bayarkan gitu. Itu. Setelah Oke. urusan keluarga beres gitu. Tapi ada beberapa aplikasi yang sudah diselesaikan sama Bang Ucup, atau Ada, lunas lah gitu ya ya. udah lunas itu, saya udah selesaikan. Sampai ya dulu itu ya balik lagi dulu nih, sampai jual kendaraan saya Bang. Dulu itu awalnya itu dulu ya, cuman ya udah biarin lah, namanya yang dulu udah Biarin lah ya. Biarin Siapa aja, tahu lupakan. rezekinya Nah, berubah ya. ya. Yang dijual emang apa itu Bang? Motor, mobil, truk, apa kereta apa gitu? Ya jualnya itu nggak terlalu gede banget sih Bang ya, cuman kendaraan doang sih Bang, roda 6 Bang. Kendaraan roda 6 Bang. Iya. Iya, kendaraan roda 6 kan banyak tuh Bang. Iya benar. Ya. Odong-odong juga bisa. Iya, cuman saya bannya doang Bang, saya jualin Bang. Oke. Jadi ini terima kasih ya Bang Ucup udah hadir di channel kita, di studio kita di Sobat Benteng Channel. Jadi next kedepannya Bang Ucup selalu semangat, Iya Bang. jaga kesehatan, Hmm. ya. Selalu
jadi motivasi untuk teman-teman sobat benteng Insya dimanapun Allah. berada ya. Insya Allah. Jangan kapok nih bang nih. Iya, Bang, Main tenang kemari aja. lagi. Iya. Terkapok lagi mudah-mudahan dikasih air jam-jam doang. Enggak, yang penting ada Mbak ini aja yang pokoknya, Pak. Bisa baik. Aduh baik. Kalau ada Mbak ini saya datang, Bang. Oh, gitu. Nggak disuruh juga saya datang aja Oh, udah yaudah. gitu. Siap. Jadi kalau ada Mbak ini mau datang. Iya, Oke. kalau ada Mbak ini nggak Gitu. apa-apa. Iya, bisa banget. Oke. Ya terima kasih ya Bang Ucup ya untuk Ya. waktunya, untuk supportnya buat teman-teman sobat benteng dimanapun kalian berada. Jadi intinya seperti ini ya. Pinjaman online itu dibagi dua bagian, maksudnya dalam arti ada pinjaman online yang legal atau resmi dan pinjaman online yang ilegal. Nah, pinjaman online yang legal ini silakan kalau memang teman-teman mau bayar. Opsinya tadi menurut Bang Ucup itu bisa dicicil atau memang dibayar sekali bayar lunas, itu minta nego aja sama orang lapangan, sama developer lapangan, tetapi tetap bayarnya jangan lupa di aplikasi ya Bang ya. Iya, Nah, betul. di aplikasi gitu. Jadi untuk yang legal silakan dibayar bila mana memang ada rezeki lebih atau teman-teman nih sambil ngumpulin lah. Stop gali lubang tutup lubang ya, stop gali lubang tutup lubang. Jadi untuk teman-teman sobat benteng jangan takut ya menghadapi debt collector yang visit atau kunjungan ke rumah kalian atau ke kantor. Tanya legalitasnya ya, tanya legalitas dia. Debt collector itu suatu profesi ya. Jadi jangan takut gitu ya. Untuk teman-teman sobat benteng jangan takut. Jangan hadapi aja, santai aja gitu. Bener nggak Bang Ucup kayak gitu ya? Betul, Oke, betul. siap. Terima kasih ya untuk Bang Ucup, buat teman-teman sobat benteng. Cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan nanti, masih tetap di pembahasan pinjaman online, mungkin itu nanti ada narasumber yang berbeda lagi ya. Sehat selalu untuk teman-teman sobat benteng dimanapun berada. Salam untuk keluarga di rumah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.